Yuk kita dengarkan. Saat ini kami berada di Hotel Sotis, di mana saat ini akan digelar jumpa pers dari kuasa hukum Pak Agus Nahar dan rekan, dan terkait dengan hilangnya uang 3 miliar milik nasabah. Berikut kita dengar keterangan dari Pak Agus Nahar. Pak Agus, bisa jelaskan? Selamat malam Pak Agus. Ya, jadi selamat malam, bahwa tertanggal kemarin saya resmi menjadi kuasa hukum daripada Ibu Rabeka Aduteda, dan langkah dan upaya hukum yang kami lakukan hari ini adalah yang pertama, kami menyurati Pak Kapolda, ya, Kapolda NTT, dan tembusan ke Pak Kapolri, dan juga tembusan ke lembaga, ya, penjamin pinjaman LPS, untuk supaya Pak Kapolda membuka kembali, ya, laporan polisi yang dikirim tahun 2019 yang sempat dihentikan. Karena setelah kami melakukan gelar secara internal dan melihat dari semua kronologi alat bukti yang ada, ini berhubungan dengan badan hukum. Karena yang pertama saya perlu sampaikan bahwa Ibu Rabeka itu bukan sehari 2 hari mendepositokan uangnya di Bank Bukopin, tapi sudah hampir 2 tahun lebih, bahkan hampir 3 tahun, dan selalu depositnya selalu 1 bulan, tidak lebih dari 1 bulan. Kenapa? Karena ini uang usaha daripada teman-teman ikan nelayan, sehingga perputaran uang untuk mengamankan uang itu, Ibu Rabeka dan suami bersepakat untuk mempercayakan kepada Bank Bukopin untuk mendepositokan uangnya kurang lebih hampir 2 miliar. Dalam kesempatan berikutnya, bahwa Ibu Rabeka juga berkomunikasi dengan salah satu staf bank, Ibu Jacqueline, supaya uang yang 2 miliar yang sudah deposito akan ditambahkan oleh uang 1 miliar lagi yang tabungan, sehingga uang itu akhirnya total berjumlah 3 miliar yang mau supaya didepositokan di Bank Bukopin. Permasalahannya muncul, ya. Permasalahan muncul ketika yang dari zaman dulu yang melayani Ibu Rabeka dan juga suami itu adalah namanya Ibu Sari dan Bank Bukopin. Tapi dalam 3 bulan terakhir ada salah satu staf namanya Bu Jacqueline yang melayani. Setahunya Bu Rabeka bahwa urusan dia itu hanya sama Bank Bukopin, tidak pernah berurusan dengan mau perusahaan lain, mau investasi lain, itu tidak pernah. Karena Ibu Rabeka tahu persis dengan suami bahwa uang ini hanya perputarannya tiap bulanan, tidak lebih, boleh lebih daripada 1 bulan. Nah, setelah uang 3 miliar itu digabung jadi 1, jadinya 2 miliar jadi tambah 1 miliar jadi 3 miliar, didepositokan di bank yang menurut hemat kami adalah di Bank Bukopin. Ternyata berbeda persepsi ketika ada jatuh tempo. Ternyata, ya, bil daripada Bank Bukopin sebagai tanda kepemilikan deposit daripada Ibu Rabeka tidak pernah kunjung dibawa. Nah, dipertanyakan oleh Ibu Rabeka bahwa nanti. Akhirnya terjadilah jatuh tempo lebih sekitar tanggal 27-an. Datanglah, ya, staf itu yang Bu Jacqueline
Dia datang ke Ibu Robeka dan menjelaskan. Datanglah juga ada orang lain yang bukan staf daripada kantor daripada Bukopin, yang namanya Aci, kalau tidak salah ya, Aci. Nah, ketika datang staf itu keluarga bingung, loh ini siapa? Lalu yang si Jacqueline katakan kepada si staf itu, kamu bicara saja sama apa, uang itu di mana? Lalu si Aci sampaikan bahwa uang itu ternyata bukan di Bank Bukopin, tapi uang itu diinvestasikan ke PT Mahkota. Disitulah terjadi kegaduhan karena Ibu Robeka tidak pernah merasa uangnya berinvestasikan ke salah satu perusahaan itu. Uangnya dia tahu itu berada di di Bank Bukopin, sehingga sampai proses akhirnya karena tidak kunjung selesai dalam mediasi dan difasilitasi dan lain sebagainya, akhirnya muncul laporan polisi di Krimsus, ya kan? Ketika laporan di Krimsus diterima dan menurut surat yang diberikan kepada kami bahwa 3 bulan kemudian kita diberikan surat bahwa kasus di Krimsus itu dihentikan karena tidak cukup bukti. Lantas kasusnya disarankan untuk dilaporkan di Krimum. Akhirnya dilaporkan di Krimum dan tadi juga kami sempat ke Polda bertemu dengan Pak Anjas sebagai kanit ya dalam perkara ini dan menyatakan bahwa dan juga surat yang kita dapat kasus ini memang sudah ke tahap penyidikan di kriminal. Tetapi yang menjadi persoalan adalah perkara ini bukan dari tahun 2019, sekarang sudah tahun 2022. Uang 3 miliar ini sampai saat ini itu menjadi persoalan besar buat keluarga. Kenapa demikian? Klien saya adalah seorang pedagang dan dia harus bagaimana uang itu berputar. Ternyata 3 tahun, hampir 2 tahun lebih, uang ini harus mendak dan tidak tahu arahnya kemana. Karena ketidakpastian itu tadi kami sudah sampaikan bahwa untuk supaya pihak Polda NTT agar membongkar konspirasi jahat, ya, pemufakatan jahat yang terjadi, yang kami duga dilakukan oleh oknum bank dan juga oknumnya salah satu PT yang diinvestasikan itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak pernah ya klien saya memberikan dokumen, surat atau mengisi formulir untuk supaya masuk uang itu ke PT Mahkota tersebut. Bahkan KTP-nya pun tidak pernah dikasih, tidak pernah diminta. Bagaimana mungkin klien saya bisa mengalihkan uangnya itu bisa dialihkan ke salah satu PT namanya PT Mahkota tanpa disadari, tanpa juga konfirmasi yang jelas. Oleh daripada itu, dari surat kami jelas bahwa kami minta Bapak Kapolda NTT untuk supaya segera membuka kembali perkara di Krimsus yang kami laporkan untuk dibuka. Karena ini urusannya berurusan dengan badan hukum. Urusan kalau ketika badan hukum kejahatan perbankan itu adalah di Krimsus yang harusnya menangani, bukan di Krimum. Jadi dalam hal ini supaya klien kami mendapatkan suatu kepastian hukum, ya, klien kami juga merasa aman untuk menyimpan uang di bank dan juga masyarakat umum. Bank Bukopin tidak boleh lepas tangan begitu saja. Tadi kami juga sempat datang ke Bank Bukopin menyatakan bahwa Bu Jacqueline-nya sudah dikeluarkan dari pihak bank. Dia sudah tidak lagi menjadi staf di Bank Bukopin. Saya pertanyakan, jadi kalau Ibu Jacqueline keluar, berarti bank sudah merasa bahwa bank tidak ikut campur urusan ini. Tidak seperti itu. Karena selama ini uang daripada klien saya itu disimpan, dipercayakan ke Bank Bukopin. Ibu Jacqueline datang ke klien saya itu membawa nama Bank Bukopin. Tidak pernah dia membicarakan atau mengajak untuk berinvestasi di salah satu investasi yang namanya PT Mahkota. Dan klien kami pun mempercayakan uang itu 3 miliar itu di Bank Bukopin dan tidak pernah ada terbesit berpikir sedikit pun untuk uang itu diinvestasi ke tempat lain. Kenapa? Karena uang ini per bulan harus mutar untuk membayar dagang dan juga perputaran usaha perikanan yang saat ini mereka geluti. Jadi tadi saya sempat tegas kepada Bukopin bahwa Bukopin tetap harus bertanggung jawab dalam urusan itu. Kenapa? Karena kalau memang sebagai nasabah prioritas Ibu Robeka harusnya kan dijamin keamanan orang penyimpanan uang. Tapi kenapa dengan begitu mudahnya uang 3 miliar keluar dari Bank Bukopin ke tempat lain yang mana tidak terkonfirmasi dengan baik, bahkan Ibu Robeka sendiri tidak tahu
ini investasi apa? Namanya aja dia nggak tahu. Bagaimana uangnya bisa dialihkan ke tempat lain? Gitu. Nah ini yang saya khawatirkan, supaya kita juga kenapa harus membongkar kejahatan yang menurut saya terkonspirasi di bank ini. Karena ini akan bisa menjadi presiden buruk kepada masyarakat, bahwa uang kita hati-hati loh, ini kalau naruh di bank kalau seperti ini kejadiannya, nanti nasibnya sama seperti Ibu Rabeka. Dan ini angka 3 miliar itu bukan angka yang kecil, ini angka yang sangat fantastis buat kita ya, kita masyarakat di Kota Kupang. Kalau orang pegang uang 3 miliar bukan biasa. Ternyata setelah saya tanya, uang 3 miliar itu uangnya memang rutinitas dibayar kepada nelayan, kepada untuk beli ikan dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya mau pertegas lagi ya, bahwa kenapa kami minta Kapolda untuk supaya kasus ini dikembalikan atau tetap berbarengan antara Krimsus dan juga Krimum. Karena ini berurusan dengan bank, kejahatan perbankan, dan berurusan juga dengan badan hukum. Soal nanti di Krimum ternyata diketemukan ada yang melakukan kejahatan, tipu gelap dan lain sebagainya, itu personal. Tetapi kan dia bekerja di badan hukum, dan badan hukum tidak serta-merta begitu saja ya cuci tangan bahwa dengan begini ya sudah berarti ada oknum yang melakukan kejahatan itu. Tidak seperti itu. Karena selama si Jacqueline ini datang ke rumah, dia bukan lagi orang luar, tapi dia adalah pegawai bank yang mana memang dia bagian daripada bank itu sendiri dan dipercayakan untuk supaya melayani nasabah yang prioritas. Bayangkan saja, nasabah yang prioritas saja tidak dijamin uangnya. Dengan mudahnya uang itu bisa keluar. Apakah seorang Jacqueline ya punya kuasa yang begitu besar sehingga dengan seenaknya dia mengeluarkan uang nasabah dari bank dipindahkan ke tempat lain tanpa sepengetahuan daripada klien? Apakah pimpinan bank tidak tahu urusan ini? Ini harus juga di-clearkan. Maka tadi saya di Krimum saya sampaikan bahwa kalau ada permufakatan jahat, ada konspirasi, tidak mungkin pelakunya satu orang. Pelaku udah pasti lebih dari satu orang. Ungkap semuanya, bongkar Pak. Saya bilang ini prestasi buat Polda jadi, supaya jangan lagi ada kejadian-kejadian seperti ini yang merugikan bukan kepada klien kami saja, tapi nama baik daripada bank dan juga trust kepercayaan masyarakat untuk berani menyimpan uangnya di bank. Karena ini harus dikembalikan. Maka tadi juga saya sampaikan kepada pihak bank tadi pertemuan tadi, agar supaya pihak bank kalau bisa diselesaikan. Caranya mungkin pihak bank punya otoritas di Jakarta berkomunikasi dengan pihak mana yang uang ditransferkan untuk dikembalikan. Kami hanya minta uangnya klien kami Ibu Rabeka untuk dikembalikan ke bank Bukopin yang seperti sedia kala. Karena uang itu dari dulu tidak pernah kita minta supaya dipindahkan ke investasi atau ke perusahaan lain. Jadi kami dari kuasa hukum itu minta seperti itu, dan kalau ada yang terlibat di dalamnya ya segera ditetapkan sebagai tersangka, tangkap dan tahan, dan dibuka semuanya secara transparan supaya jangan sampai ada kejadian lagi seperti ini. Mungkin ada pertanyaan. Hari ini kan kita tahu bahwa Jacqueline sudah dipecat dari Bank Bukopin, dan tentu tidak ada kaitannya lagi Jacqueline sama Bank Bukopin hari. Tapi apakah menurut kakak sebagai pengacara bahwa Bank Bukopin, mungkin ini penegasan saja, Bank Bukopin lah yang wajib bertanggung jawab atas uang ini? Jadi Jacqueline dikeluarkan dari Bank Bukopin bukan berarti urusan ini semua harus tanggung jawab Jacqueline. Kenapa? Jacqueline, hukum itu tidak berlaku surut. Kejadian terjadi ketika Jacqueline memang posisi sebagai staf, sehingga dia datang menemui klien saya Ibu Rabeka itu adalah melekat dia sebagai orang bank, dia sebagai staf bank. Ketika dia sebagai staf bank, artinya dia berbadan hukum, dia bekerja di bank. Jadi ketika personal yang dipercayakan memang ada persoalan, ya bank juga harus ikut bertanggung jawab. Karena ini nasabah prioritas, bank harusnya memprioritaskan itu, harus bertanggung jawab. Tidak bisa dia mencuci tangan, urusannya urusan di Jadi uang ini saat ini sudah entah kemana, katanya ditransfer ke salah satu investasi, ya, namanya PT Mahkota dan lain sebagainya. Karena kita tidak pernah tahu namanya PT itu, investasi tentang apa, dijelaskan pun gagah. Tiba-tiba saja lalu muncul ada tanda tangan yang seharusnya pada hari itu, tanggal itu, harusnya tanda tangannya adalah uang cash yang memang Ibu Rabeka minta 10 juta. Tapi 10 juta kwitansi itu dibawain ada tanda tangan yang lain. Sehingga
munculnya di kwitansi itu tetap namanya kwitansi Bukopin, ternyata dibuka di bawahnya tetap Mama tanda tangan lagi di bawah 2 kali tanda tangan. Jadi bukan berarti Mama Robeka setuju untuk menandatangani, tapi ini ada dugaan, ada tipu muslihat, ya, ada bujuk rayu dan lain sebagainya, sehingga Ibu Robeka menentang sesuatu yang dia tidak tahu, karena dia tidak pernah dibacakan. Harusnya orang apapun ditandatangani harus dibacakan, ditunjukin loh, ini loh, Ibu sudah tahu, sudah paham. Kalau Ibu paham, Ibu tanda tangan. Ini nggak ada, dibuka, tanda tangan lagi ya, di bawah tanda tangan lagi. Itu menjadi seolah-olah menjadi dasar bahwa Ibu Robekanya setuju untuk menandatangani. Padahal itu tidak ada sama sekali. Karena investasi itu kita tidak pernah kenal, investasi bernama apapun tidak pernah kenal. Yang kita tahu adalah uang daripada klien kita Ibu Robeka itu didepositokan di Bank Bukopin, tidak di tempat lain. Ya, ini jelas sih. Terus langkah yang diambil selain tuntutan tadi soal Bukopin wajib bertanggung jawab juga, tapi langkah yang diambil untuk karyawan yang tadi diduga menipu Ibu Robeka tadi itu, si siapa namanya, Jacqueline itu, apakah dia juga termasuk dalam soal hukum ini? Dia harus bertanggung jawab juga. Secara bertanggung jawab secara pidana perbuatan dia harus bertanggung jawab. Karena ada di Krimung, ya kan? Di Krimung itu udah pasti. Kalau tahapan sudah sampai penyidikan udah pasti, calon tersangka udah pasti. Siapa-siapa nanti tinggal dari press conference daripada pihak kepolisian. Tetapi bukan di situ saja. Kami minta supaya, karena ini berbadan hukum, bank, harusnya urusan ini pun ada kaitan dengan kriminal khusus. Supaya dia bisa membongkar semua di dalamnya. Ada apa? Kenapa terjadi seperti ini? Ada konspirasi jahat apa? Ada permufakatan jahat apa sehingga kejadian ini bisa terjadi seperti ini? Dengan kasus ini kan sudah berjalan 3 tahun. Ya. Dan sampai saat ini Polda belum menetapkan satupun tersangka. Betul. Pendapat Anda sebagai pakar hukum? Saya sudah sampaikan kepada tadi Pak Anjas, ya. Saya minta supaya polisi lebih profesional, lebih transparan. Memang ada alasan-alasan bahwa ada departemen lain seperti OJK, Bareskrim dan sebagainya untuk penyitaan berkas dan lain sebagainya harus izin daripada OJK. Sehingga ada surat yang setelah ada penyidikan dari bulan Oktober Polda sudah bersurat ke Bareskrim minta OJK izin supaya polisi Polda NTT bisa menyita dokumen ataupun alat bukti yang lain di bank. Tapi saat ini karena belum ada perintah itu, belum ada persetujuan itu, sehingga Polda NTT stagnan, belum bisa bergerak. Kalau itu karena alat bukti baru satu, harus ditambah lagi alat bukti yang lain supaya benar-benar bahwa ada tersangka yang mereka nanti akan dijadikan tersangka sesuai alat bukti, minimal 2 alat bukti kan. Ya tadi penjelasannya seperti itu. Karena perlu saya jelaskan pula bahwa dalam perkara pidana itu ada batas timing waktu. Sehingga tadi kami minta supaya dalam waktu dekat ini, kalau memang kita berkoordinasi dengan baik dan juga polisi bisa transparan dan polisi bisa bergerak cepat, saya rasa tidak butuh waktu lama untuk menentukan seorang tersangka. Dan kami minta juga ke Pak Kapolda tolong monitor perkara ini. Ini perkara masyarakat, perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan banyak orang. Sehingga jangan sampai kejadian seperti ini bisa terjadi lagi dan bisa merugikan masyarakat banyak juga. Lakukan penegakan hukum, ya, dan berikan rasa aman kepada masyarakat NTT ketika mereka menyimpan uangnya di bank. Pak Agus, sedikit saja terkait dengan pertemuan dengan pihak Bank Bukopin. Apakah dari pihak Bank Bukopin memberikan garansi bahwa dana 3 miliar ini akan kembali kepada Ibu Robeka? Kalau menggaransi tidak pernah ada bahwa dana itu bisa kembali. Menggaransi tidak pernah ada. Tetapi kami juga tadi berkomunikasi bahwa soal proses hukum saat ini sudah berjalan. Tetapi soal menyelesaikan persoalan biar uangnya Ibu Robeka bisa kembalikan bank bisa dilakukan lewat komunikasi kita, lewat link dan relasi dan lain sebagainya. Saya rasa pihak Bukopin bisa untuk bisa berkomunikasi atau bisa melakukan langkah-langkah di luar daripada jalur hukum, minimal non litigasi, komunikasi, negosiasi, mediasi dengan pihak-pihak terkait untuk supaya uang itu ditransfer kembali ke rekening bank Bukopin yang miliknya daripada Ibu Robeka sendiri. Tapi untuk penegakan hukumnya harus tetap dijalankan, tidak boleh tidak. Tadi juga sempat tersebar video Pak Agus terkait dengan katanya abal-abal dari pihak Bank Bukopin sendiri. Tanggapan Pak Agus? Jadi begini ya, saya di seluruh republik ini, ketika saya ke bank, kita diterima dengan sangat sopan. Sebagai nasabah, siapapun, tidak perlu harus nasabah prioritas.
Tetapi tadi sebenarnya awalnya cukup bagus. Kami datang karena sebagai kuasa daripada Ibu Rebecca yang baru, wajar karena ada hubungan hukum dengan Bank Bukopin, sehingga kami datang untuk minta klarifikasi dan lain sebagainya. Tadi sudah berkomunikasi dengan salah satu security untuk minta pertemuan dan akhirnya difasilitasi. Sambil menunggu karena pejabatnya masih dalam dia melaksanakan ibadah sholat, sehingga kita tunggu 15 menit. Nah kebetulan di luar ada salah satu keluarga yang pendamping juga dari Ibu Rebecca mungkin berbicara di situ, tiba-tiba disambung oleh salah satu pihak bank, oknum bank yang menyatakan bahwa abal-abal, kalian datang tuh abal-abal dan uang 3 miliar itu tidak akan pernah kembali, sehingga menyulutlah emosi daripada keluarga yang memang selama ini menahan diri, tiba-tiba dipicu oleh sesuatu yang sebenarnya orang ini tidak punya kapasitas berbicara. Orang ini pun bukan siapa-siapa di bank. Kenapa dia bisa berbicara seperti itu? Bahkan menantang, bahkan mau memukul daripada keluarga yang kita hadir di sana. Maka tadi rekaman lengkap ya. Jadi apakah itu etika orang bekerja di bank? Saya rasa pihak Bank Bukopin untuk mengevaluasi juga stafnya karena sangat tidak beretika. Saya juga sangat tersinggung karena kehadiran kami sangat baik dan kami berkomunikasi pun dengan baik. Awal kami bahkan tunggu sudah hampir 10 menit karena memang ada pejabat yang saat itu masih melaksanakan ibadah sholat. Jadi kami tunggu. Tapi tiba-tiba terjadi itu, ada pemicunya. Pemicunya ya salah satu oknum daripada bank itu yang mengatakan sesuatu yang tidak perlu dia sampaikan, karena untuk apa menyampaikan hal yang seperti itu? Lalu kapasitas dia apa dia menyampaikan? Apa dia tahu proses ini sampai sehingga dia mengeluarkan statement seperti itu? Kan kita bisa curiga juga. Lalu keluarga akhirnya terselut juga. Karena apa? Kok orang bank, kok penerimanya kok seperti ini? Kami kok diperlakukan seperti ini? Bahkan dikata-katainya sesuatu yang tidak perlu, bukan kewenangan dia untuk berbicara di tempat itu, ya. Jadi tadi kami juga minta kepada pihak legalnya untuk mendata siapa oknum pegawai bank tersebut agar segera dimunculkan dan disampaikan kepada kita, bahkan bisa ditindak, gitu loh. Baik secara prosedural daripada pihak bank, SOP mereka seperti apa, karena sangat tidak beretika kita datang di bank, pelayanannya seperti itu. Toh tadi kami sudah berkoordinasi dengan baik, kenapa ada muncul oknum itu lalu berbahasa menyinggung perasaan orang, bahkan provokasi, dan akhirnya terjadi kericuhan yang terjadi di depan Bukopin, ya. Jadi itu kepada teman-teman wartawan juga, kalau saya minta juga kalau bisa mengecek juga siapa oknum tersebut. Kan tadi kan sempat kelihatan kok di video, untuk supaya memberikan klarifikasi, gitu loh. Karena pasti kami juga tidak tinggal diam, Pak. Kami sebagai orang hukum, sebagai kuasa hukum pasti akan mengkaji langkah dan upaya hukum apa bisa kami lakukan. Karena ini sangat mencoreng daripada nama besar Bank Bukopin. Bagaimana stafnya bisa berstatement seperti itu? Kapasitasnya sebagai apa dia ngomong seperti itu? Kan seharusnya tidak perlu. Dan di bank itu tidak perlu kita harus datang kapan saja kalau memang bank dalam buka. Ini kan bank yang publik. Kita mau berkepentingan, mau ambil duit, mau berkomunikasi dengan siapapun kan boleh-boleh saja. Selama mereka mau bertemu sama kita, kenapa enggak? Kan begitu ya. Dan tadi memang etikatnya baik. Pihak bank mau ketemu tapi tunggu waktu sebentar karena melaksanakan sholat. Ya sudah, kita tunggu. Tapi tiba-tiba oknum bank itu memicu situasi, akhirnya terjadilah kegaduhan di Bank Bukopin. Ya itu klarifikasi dari kami ya, pihak keluar. Jadi pemicunya bukan kita ini. Ya, jadi kepada oknum tersebut kami minta kepada pihak bank, bagian legal ya, terutama untuk segera juga mendata siapa orang ini dan punya kapasitas apa dia di situ sampai dia bahkan akan memukul keluarga daripada pendamping ya, keluarga daripada pelapor. Harusnya kan tidak seperti itu terjadi di depan forum, di depan umum, di depan nasabah juga tadi ada di dalam gitu. Jadi supaya adalah kan evaluasi lah di bank, jangan sampai ada kejadian seperti itu. Satu lagi, mungkin ke kakak Nona ya. Ini kan kakak mereka ini kan baru ya. Tunjuk sebagai kuasa hukum, dan sebelum kasus ini kan sudah jauh sebelum ini, sudah 2019 kalau salah ya. Nah, apakah sejauh itu ada dari pihak bank sendiri melakukan pendekatan untuk mediasi soal uang daripada Amar Rebecca ini? Karena tentu seperti yang tadi dikatakan bahwa uang ini kan masuknya ke Bank Bukopin, bukan masuk ke perusahaan lain.
sebagai bentuk tanggung jawab dari Bank Bukopin sendiri, apakah sepanjang uang itu hilang, apakah ada pendekatan dari Bank Bukopin sendiri sebagai niat baik dari perusahaan yang menyimpan uang dari Mang Rebeka sendiri? Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi yang kami alami selama proses ini terjadi, tidak pernah ada niat atau itikat baik dari Bank Bukopin untuk kekeluargaan terhadap kami nasabah korban ini. Yang ada, kami selalu berusaha ke bank untuk minta bertemu dengan kepala bank untuk bagaimana caranya untuk mediasi untuk bisa dapat menyelesaikan uang ini untuk kembali ke rekening mama saya Rebeka. Tetapi kasusnya itu di akhir bulan Desember berjalan selama 3 bulan, kepala bank itu tidak pernah mau bertemu dengan kami. Jadi saya rasa memang tidak ada itikat atau niat baik dari pihak bank. Walaupun kami sudah berusaha datang ke bank untuk mediasi agar uang itu kembali. Mungkin itu aja. Cukup? Cukup. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam.